Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya bukan atlet, jadi bersepeda tujuannya hanya untuk mencari kesenangan, menelusuri tempat-tempat yang belum pernah saya datangi. Terkadang bersama teman-teman, tetapi kebanyakan bersepeda sendiri. Biasanya saya bersepeda ke arah Bandung Timur, Kira Payung, Manglayang, Ujung Berung, Palalangon, dan sekitarnya. Medan Bandung Timur konturnya berbukit, maka tak jarang dihadapkan kepada tanjakan, baik yang landai sampai yang curam. Karena saya bukan atlet, maka kadang-kadang melupakan dasar-dasar persiapan saat akan berolahraga. Bisa karena malas atau ketidaktahuan. Berikut ini trik yang saya lakukan ketika menghadapi medan berat di wilayah Bandung Timur. Saya tidak tahu apakah ini ilmiah atau tidak, tapi sering saya lakukan dan berhasil. Satu, menggunakan minyak zaitun. Pemanasan sebelum berolahraga itu harus agar otot lemas dan tidak mengalami kram. Tetapi seringkali berangkat bersepeda tanpa melakukan pemanasan yang cukup. Hanya sebentar melakukan peregangan, setelah itu langsung cabut. Sering terjadi di tengah jalan paha terasa terkunci, bahkan kram. Akhirnya searchinglah di mbah Google, mencari cara lain untuk melemaskan otot tanpa pemanasan yang lama. Ketemu minyak zaitun. Salah satu manfaat minyak zaitun adalah melemaskan otot tubuh, memperlancar aliran darah dan energi. Maka tak heran sering digunakan sebagai minyak pijat. Nah, setiap mau berangkat sepedaan, seluruh bagian paha saya balur dengan minyak zaitun sambil diurut dan stretching ala kadarnya. Celing! Setiap menemui tanjakan atau goes jarak jauh, paha saya tidak pernah kram. Tapi ingat, tetap melakukan pemanasan sebelum mulai goes. Dua, menyiram air dingin ke lutut. Pengalaman ini disebabkan kekesalan saya yang tidak bisa lolos dari tanjakan tanpa harapan di Dago Pakar menuju tebing keraton. Selalu kalah. Di tengah-tengah tanjakan, lutut seperti ngebul, panas, dan akhirnya TTB, tuntun-tuntun baik. Malu juga, sebab semua nasihat senior sudah dijalankan, tetapi lutut tidak juga mau kompromi. Saya mencari sebab kenapa lutut terasa panas, pegal ketika goes. Ketemulah penyebabnya. Bagian tubuh atau otot yang kita gunakan saat bersepeda atau aktivitas lain terasa pegal disebabkan asam laktat, hasil proses energi yang tidak membutuhkan oksigen. Tidak membutuhkan oksigen karena inilah cara terakhir tubuh mengolah energi. Bila suplai oksigen dari jantung tidak mencukupi. Kemudian search lagi cara lain mensuplai oksigen tanpa melalui pernapasan. Ketemu, tubuh bisa menyerap oksigen dari air yang disiramkan ke tubuh. Berikutnya, dengan was-was, mulailah menjajal tanjakan tanpa harapan dengan terseok-seok tentunya. Nah, pas di tengah-tengah tanjakan, lutut mulai rewel, panas. Dengan sigap saya meraih air yang biasanya untuk minum. Kemudian disiramkan ke lutut sambil tetap goes tentunya. Hasilnya berhasil. Betapa bahagianya menatap ke bawah
ternyata bisa juga melewati tanjakan tanpa harapan, tanpa TTB. Tiga, tetap merunduk. Ini teh peribahasa? Bukan. Pertama kali gue sendiri melintasi Gunung Manglayang, menembus patahan Lembang dari ujung Berung ke Cibodas Maribaya, hati selalu berdebar. Buset, tanjakannya mantep banget. Apalagi bila memandang Gunung Manglayang dari rumah saya di Ciwastra. Hati menjadi ciut. Tapi tekad menembus patahan Lembang melalui Palalangon begitu besar. Akhirnya dengan tekad bulat, berangkatlah sendiri. Nah, selepas desa Palalangon yang ada hanya hamparan kebun kina, diselingi kebun kopi dan hutan pinus, jalan menanjak, sunyi tak ada yang melintas. Di depan mata yang terhampar hanya tanjakan dan tanjakan. Nah, biar hati tidak menjadi ciut melihat tanjakan yang berkelok-kelok, ketika goes, saya hanya konsentrasi menatap jalan dengan jarak pandang 2 meteran. Tidak berani menatap tanjakan di depan. Alhamdulillah, bisa melewati tanjakan demi tanjakan, walaupun dengan nafas yang sudah ala kadarnya. Empat, zigzag. Tanjakan ekstrim, selain tanjakan tanpa harapan, banyak didapati bila goes di Bandung Timur. Tanjakan panjang di ujung Berung, tanjakan ketika menuju Batu Kuda, Orai Tapa. Kalau tanjakan di Caringin Tilu, biasanya kaki agak kompromi. Nah, tanjakan-tanjakan tadi membuat betis berkeringat garam. Keringatnya bila diusap, ada butiran-butiran halus seperti garam. Menghadapi tanjakan kurang ajar ini, mau tidak mau harus diakali. Caranya dengan bersepeda zigzag. Tapi ini hanya untuk tanjakan di pegunungan ya. Jangan lakukan zigzag ketika menanjak di jembatan tol. Dimarahi pengguna jalan lain. Bersepeda zigzag memang terasa lama. Jarak tempuh jadi panjang. Tetapi dengan zigzag, sudut kemiringan jalan sedikitnya berkurang. Silakan mencoba, tapi jangan di jalan raya ya. Cari tempat yang sunyi. Lima, memanfaatkan berat badan. 5 atau 10 meter sebelum tanjakan berakhir, biasanya nafas sudah mulai ngos-ngosan. Lutut sudah hampir lompat dari tempatnya. Kalau kuda mah sudah berbuih kali. Tetapi masa harus TTB di akhir tanjakan? Malu diketawain penduduk sekitar. Nah, menghadapi kondisi begini, saya biasanya menyimpan sedikit tenaga untuk sekedar cukup mengangkat badan. Ketika nafas sudah tidak kompromi, dengan sisa tenaga yang ada, mulai goes berdiri dan membiarkan berat badan saya yang mendorong pedal ke bawah sambil ambil napas untuk persiapan berdiri berikutnya. Tapi ingat, ini sisa-sisa tenaga yang ada. Bila kita merasa sudah tidak kuat, jangan dipaksakan bersepeda berdiri. Capek banget bro. Bisa-bisa bukannya sepeda melaju ke atas, yang ada gubrak bersama sepeda karena sudah tidak kuat lagi. Sekali lagi, ini hanya pengalaman pribadi saya. Apakah ini ilmiah atau ada dasarnya? Saya tidak bisa menjamin. Tetapi ini berhasil membantu saya menghadapi siksaan perbukitan di Bandung Timur. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.